Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa taala atas kebaruan nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah dream 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 when I want you in my arms, when I want you in all your times, whenever I want you, all I have to do is dream. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersua di acara Wira Usaha. Dan tentu saja Wira Usaha untuk pagi hari ini beda dengan biasanya. Kalau biasanya kita menampilkan sajian-sajian tentang kuliner, kemudian usaha yang lain kali ini ada di dunia musik. Gitar yang saya bawakan tadi bukan karena saya bisa memainkan dengan gitar dengan baik, tapi karena gitarnya baik, bagus gitu ya. Gitar ini adalah gitar yang dibuat oleh seseorang yang punya talenta bagus, dan kemudian yang luar biasa lagi adalah gitar-gitar tersebut ternyata ada pembuatannya itu ada di sentra komunitas gitar yang ada di daerah Ngrombo, Sukoharjo. Ada beliau yang sekarang sudah hadir di studio kami, ada Bapak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumardi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat. Ini gitar yang saya mainkan tadi, ini gitar jenis apa? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya, ini gitar akustik. Akustik. Semi elektrik. Semi elektrik. Kenapa semi elektrik? Di situ ada equalizernya. Equalizer ini bisa. Pemirsa. Equalizer ada di sebelah sini. Ini ada potensio. Di sana equalizernya ada untuk treble-nya, bass-nya, dan sebagainya. Ada volume dan sebagainya. Kemudian ini juga bisa langsung dicolok di sini ya. Untuk jack Canon ataupun Toa bisa langsung masuk di sini. Baik, kemudian Pak Mardi, mungkin juga bisa disampaikan sebenarnya untuk produk semacam ini kalau beli seperti ini berapa harganya, Pak? Ya, karena ini memang produk yang tidak biasanya untuk harian. Karena ini memang gitar, kalau diistilahkan gitar solid. Gitar solid. Jadi bahan bakunya ini semuanya dari kayu, bukan dari kayu lapis tapi kayu, betul-betul kayu yang ditipiskan, kemudian dibentuk ya sebagaimana modelnya. Semuanya? Ya, semuanya, kecuali yang depannya tuh kayu lapis spruce yang kami ambil dari impor. Semuanya impor? Yang impor neck sama neck ini ya? Ya. Stangnya. Apa leher ya? Ini stang leher. Kalau di belakang sama sampingnya ini kan kita banyak. Jadi ini kayu rosewood. Yang ini ya? Ya. Yang ini sonokling ya? Di Indonesia banyak yang itu teksturnya ya, model lirik kayunya itu memang sangat menyenangkan. Oh, ini ya? Ya. Ya. Dan kemudian apakah gitar semacam ini tadi kayu. Kalau kayu dibentuk begini bagaimana caranya ini? Ya itu memang memerlukan ilmu dan pengalaman yang cukup. Karena gitar ini memang dalam pembuatannya selain kita memerlukan sumber daya manusia, tapi juga ya penuh dirasakan dengan perasaan. Sehingga tidak kita powernya kuat. Tidak, tapi memang ini kaitannya dengan nilai seni masalah. Jadi pembentukan ini tidak sekedar kita kuat untuk membelokkan ini atau nekuk-nekuk ini, tapi karena di sana ini sepertinya
kurang nekuk lagi. Saya harus sedikit panaskan, begitu ya? Betul. Saya mulai paham ini ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini ada baiknya kita akan ke sentra industri dari Pak Sumardi di Desa Ngrombo Kuncoro. Ini dia. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah ke wilayah desa Ngrombo Kuncoro, dan itu merupakan sentra industri gitar yang ada di daerah Sukoharjo. Salah satunya di tempatnya Pak Sumardi ini. Pak Sumardi, terkait dengan gitar yang diproduksi di sana, utamanya di tempat Pak Sumardi ini. Ini sudah sejak kapan sebenarnya Pak Sumardi menekuni hal ini? Ya, kalau kami sudah mengerti gitar itu sejak kecil. Jadi kami kelas 5 SD itu sudah bergelut, karena memang di sana termasuk keluarga ada yang menjadi pengrajin awalnya. Berarti Bapak sudah mengerjakan ini? Ya, siapa? Yang namanya itu paman. Oh, paman. Sama ya saudara-saudara yang lainnya. Oh iya ya. Dan kemudian kebiasaan atau mulai kecil itu sudah terbiasa melihat orang membuat gitar. Betul, ya. Dan sesekali disuruh bantu begitu. Iya. Jadi pulang sekolah itu ya kalau tidak main ya otomatis ya sebisanya apalah, namanya anak kecil kan. Kalau Pak Sumardi pribadi sendiri itu apa yang biasanya dikerjakan? Ataukah semuanya ini Bapak bisa tangani? Ya, kalau saya di gitar itu memang awal dulu saya memang spesialis cetak. Cetak? Ya. Maksudnya cetak itu cetak, bagaimana? Buat body. Ini berarti? Nah, ini. Body ya. Body ini. Kemudian setelah itu kami belajar di salah satu perusahaan gitar yang ada di Indonesia 2 tahun. Kemudian kami... Itu daerah mana itu Pak? Daerah Bandung. Oh, Bandung. Ya, Bandung. Itu yang terkenal dengan ada merek tertentu itu. Mereknya itu dan kualitasnya memang hampir 90% pasarnya itu ekspor.
Oh begitu. Kemudian selama 2 tahun saya di sana, kemudian saya balik lagi. Di tahun 91-92 kami mencoba untuk ya menjadi UKM pembuatan gitar. Jadi kalau saya pribadi memang dari nol kayu utuh sampai jadi, insya Allah kami bisa. Oh ya, apa yang membedakan gitar produk pabrikan dengan produk-produk yang lokal begitu? Iya, memang ada sedikit perbedaan ya, karena yang namanya pabrikan itu otomatis dari sisi peralatan. Oh ya, peralatan jelas di sana lebih modern, tapi kalau di pengrajin kan semi. Di manualnya masih kental, tapi untuk menunjang produksi yang perlu dengan teknologi memang kita usahakan. Tapi kalau bahan baku ya hampir sama ya, karena bahan baku di UKM kalau ingin kualitas A itu bahan bakunya harus impor ya, ya kita mencari bahan baku yang impor. Ya ya. Dan berarti kalau di pabrikan itu bedanya hanya di mana dia bisa mencetak atau membuat gitar itu lebih banyak mungkin perharinya, begitu ya, bisa jadi seperti itu. Iya, karena kalau pabrikan kan sudah ya istilahnya produksi perhariannya itu sudah ditentukan. Jadi misalnya per bagian, ini bagian cetak, ini sehari harus sekian ratus, itu target. Nah, kemudian sampai ke fase-fase berikutnya. Kalau untuk kualitas yang lain, mungkin di nada, pengeleman dan lain sebagainya, itu apakah produk lokal pun sebenarnya juga memiliki jaminan kualitas yang bagus? Kalau masalah perakitan, ya yang namanya gitar itu mengandalkan kekuatan lem, jadi hampir sama. Sama, antara yang produk pabrikan pun juga ya, mengandalkan kekuatan lem. Kecepatan lah, kalau di pabrikan kan yang namanya sudah mesin, jadi lem ini kemampuan keringnya itu sekian, misalnya menit atau jam. Tapi kalau di masyarakat kan namanya UKM, kita mengandalkan faktor alam dengan sinar matahari ataupun kalau memang memungkinkan kita pakai oven, ya cuma bedanya itu. Jadi produksinya itu lebih cepat di pabrikan dibanding dengan di UKM. Tapi kualitas sebenarnya sama? Kualitas sama karena bahannya sama. Kalau apa ini namanya neck tadi ya, neck, kemudian ini body ini, kalau ini apa? Itu bridge. Bridge. Ya, bridge. Bridge itu apa, jembatan maksudnya? Ya. Terus kemudian ya ini itunya fretnya. Fret ya. Fretnya. Ya. Kemudian yang titik-titik ini apa? Itu nada. Oh, nada. Jadi itu untuk, saya malah ngerti nada apa. Ya. Nah, terus kemudian ketika tadi sempat disampaikan bahwa di produk lokal itu dipanasinya melalui sinar matahari. Iya. Ya. Padahal saya yang saya pahami ketika produk seperti ini jangan sampai terlalu kena kepanasan atau mungkin nanti bisa melengkung atau bagaimana, apakah benar seperti itu sebenarnya? Ya itu memang ada benarnya, tapi kan di gitar ini sudah ada standar bahan baku untuk pembuatan gitar, sehingga kayu yang diproses itu memang di iklim apapun insya Allah itu sudah memenuhi persyaratan. Misalnya di iklim yang ekstrim, dingin, karena kadar kayu sudah terukur, insya Allah tidak berpengaruh. Kemudian di iklim yang panas, itu pun ya karena kadar air di kayu itu sudah ada, ya kami cuma apa istilahnya melihat gitar ataupun mengetahui yang di pabrikan itu memang neck ini memang standar kadar airnya 0, sekian %. Nah itu kalau terpenuhi dan kualitas kayu itu juga terpenuhi, insya Allah aman. Ya. Dan di neck sendiri ini kan menurut saya paling vital ya. Iya. Karena sering juga saya melihat bahwa di sini pada bengkah atau pecah begitu, retak yang di sebelah ini. Iya. Nah ini seberapa penanganannya agar senantiasa gitar-gitar produk dari Pak Mardi ini pun juga terjaga untuk apa kualitas agar tidak retak. Betul. Jadi memang neck kalau mungkin di tahun
80-an atau 90-an ke sana itu kita kan bahan baku lokal itu masih banyak, Mas Rudi. Jadi misalnya kayu maun itu masih banyak, sehingga nek itu memang utuh, kayunya utuh. Tapi karena dengan maksudnya utuh, ini jadi, semuanya? Iya, semua ini itu sudah jati satu? Iya, jadi memerlukan kayu gelondongan yang besar, kemudian dipola sehingga digergaji itu utuh. Berarti mahal malahan justru dulu? Ya, kalau dulu karena memang apa ya, pengrajin itu juga belum banyak dan bahan baku itu masih melimpah ya. Itu masih murah. Oh, malah murah. Nah, justru sekarang ini karena dengan berkembangnya teknologi, ada mebel kayu, ada mungkin pengrajin-pengrajin yang lainnya. Nah, daya saing untuk membeli kan lebih banyak orang. Sehingga tinggi, sehingga ya kita berinovasi. Mungkin yang namanya gitar itu memang kita istilahnya menyadur dari luar. Oh, bagaimana gitar luar itu bisa kita inovasi di Indonesia, sehingga neck itu kan sambung. Jadi kayunya tidak kayu utuh tapi di daunnya itu disambung. Ini sambungan ya. Ini sambungan. Kemudian yang di bawahnya itu juga disambung. Ya? Nah, maka untuk mengantisipasi kalau itu retak atau apa, memang sambungan kayu itu senyawa. Jadi maksudnya kayu yang disambung itu sejenis dalam arti kayu itu sebenarnya kayu satu tapi harus dimodel. Sehingga disambung, sehingga kadar air satu bagian dan bagian yang lain itu sama. Tapi kalau berbeda itu nanti bermasalah. Jadi ini sebenarnya sebelum dibuat ini satu ya. Iya. Tapi terus dipotong ini untuk ini. Cuma itu sebenarnya kayu lurus itu kita memerlukan yang bengkok. Iya. Dan kemudian bagian ini juga kadang-kadang kalau kayunya jelek atau mungkin kita dapatkan harga murah dari sebuah gitar, itu kadang-kadang melengkung, lama-lama ketarik ini jadi gini. Nah, ini bagaimana mengatasi yang sekarang gitar-gitar sekarang ini? Ya, karena memang itu tidak kami pungkiri, memang banyak ya komplain, sehingga ya dengan berkembangnya teknologi, memang neck itu sekarang dalamnya ada besinya, Mas Rudi. Oh. Jadi itu untuk mengantisipasi. Di sebelah mananya biasanya? Di dalam. Di dalam? Ya, di dalam itu sampai bawah. Ya kalau dulu awal-awal itu cuma ya besi-besi untuk cor bangunan. Nah sekarang karena ada teknologi, ternyata di situ ada besi itu yang bisa untuk menyetel neck itu apabila cekung atau jembung. Itu bisa dimainkan, di situ ada kuncinya. Oh iya. Di dalam ya? Ya, jadi bisa dikendorkan itu nanti fungsi, dikencengkan juga fungsi. Ya. Jadi yang kalau nanamnya di mana Pak ini Pak? Jadi memang itu sebelum fretnya dipasang sudah diproses dulu. Oh begitu. Ya ini memerlukan orang-orang yang memahami teknik pembuatan gitar begitu. Dan kemudian selama ini, baik Pak, sepertinya kita nanti akan bincang-bincang lebih lanjut terkait dengan produk gitar di Ngrombo Kunchoro ini. Nanti kita akan lebih tahu. Ini ada juga ukulele yang bisa nanti kita sampaikan juga. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita akan segera lanjutkan bincang kita di Wirausaha terkait dengan produksi gitar di Ngrombo Kunchoro. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Wirausaha. Pagi hari ini masih bersama dengan produk gitar Ngrombo Kunchoro. Ada beliau Pak Sumardi yang sudah menyampaikan terkait informasi produksi gitar lokal di Ngrombo ini. Pak Mardi, kalau ini gitar yang standar kali ini, gitar yang biasanya ada di keroncong, ini cuk ya, ukulele gitu. Nah,
ini yang jelas. Nah, saya pengen tahu ini. Kalau ini yang model seperti ukulele itu simetris kanan kirinya. Betul, ya. Kalau ini tidak simetris, ini stylenya apa? Ya, kalau apa ya? Di gitar besar yang modelnya bulat kayak gini itu identik dengan namanya gitar klasik. Gitar klasik. Kalau seperti ini? Gitar itu gitar folk. Folk? Iya, jadi yang membedakan itu satu, klasik itu necknya, fretnya ini agak lebar. Oh, ya. Kemudian dawainya ini pakai nilon. Nilon, ya. Sehingga kalau gitar yang sejenis itu gitar folk, itu memang necknya itu agak kecil. Iya, necknya ini lebih kecil ini. Lebih kecil kalau yang normal. Kalau ini kan ukulele. Kemudian dawainya itu yang pakai string atau baja. Oh, ya. Antaranya sehingga memang dari suaranya pun berbeda. Kalau yang folk itu memang cenderung untuk suara keluarnya itu lebih dominan. Kalau ini memang gemanya. Jadi klasik itu memang biasanya yang untuk main yang lagu-lagu seduh atau apa itu memang jadi memang tidak apa ya istilahnya tidak sebagaimana yang folk itu yang penting keluarnya itu nyaringnya itu lebih keras. Lantang ya. Baik, kemudian kalau di Cuk sendiri ini harganya berapa? Ini 200.000. Oh, 200.000. Iya. Dan kualitasnya juga suaranya juga standar. Standar ya, kalau ini yang standar ini. Ya, saya nggak bisa memainkan itu agak sulit. Pak Mardi bisa nggak? Ya, tidak bisa. Ya, sama. Ya, tapi bisa buat. Aneh bisa kan? Membuat, ya. Orang nggak bisa mainin kok bisa buat gitu loh. Iya. Baik. Kemudian selama ini Pak, terkait dengan pembuatan gitar ini, ini sebenarnya pemasarannya kemana saja? Iya, kalau pemasaran kan awal itu cukup lokal Solo. Lokal Solo. Kemudian karena gitar itu belum begitu masyarakat, itu pemasarannya ada teman-teman itu door to door. Oh ya. Kemudian berkembang titip jual. Nah itu mungkin di masa-masa tahun 90-an. Tapi setelah akhir tahun 90-an itu ternyata masyarakat mengenal kita sudah cukup bagus. Sehingga sekarang kami kewalahan untuk melayani ya pasar di Indonesia saja. Jadi sebelum pandemi memang pasar kami dari Sabang sampai Merauke itu sudah tercover dari desa kami, karena UKM yang ada di desa Ngerombo Kuncoro itu memang tidak sedikit, banyak, dan produknya memang bervariatif. Dalam arti kalau tadi Mas Ruda ada, ini yang kategori gitar harganya yang paling murah, ini ada kategori gitar yang sedang, ada kategori gitar yang mungkin customan, itu mang. Ya, jadi pasar kami sudah di nasional ini sudah, dan bahkan ya kami pernah merasakan untuk pasar luar negeri pada saat itu. Tapi kami memang ada rekanan pihak ketiga, jadi tidak kami yang mendatangkan buyer, tapi ada salah satu toko yang punya buyer sehingga minta kerjasama dengan pengrajin. Dan kebutuhan sekarang ini Pak Mardi selalu dalam sebulannya itu bisa menjual berapa unit gitar nih Pak? Iya, kalau ya ini ukurannya sebelum pandemi ya, karena pandemi ini memang pasarnya tidak normal. Itu ya kami biasanya melihat tenaga kerjanya. Di tenaga kerja itu kami target karena hubungannya dengan hasil, sehingga minimal satu tenaga kerja itu dalam 1 minggu minimal itu 1 lusin. Jadi kalau kami misalnya punya 4 atau 5, ya berarti kami harus bisa dalam 1 minggu itu ya 60 gitar. Namun di akhir-akhir ini atau belakangan ini atau mungkin di tahun-tahun ini kestabilan
yang losinan atau 60 losin tadi menurun ya Pak? Iya, menurun. Belum bisa terpenuhi. Jadi tapi sebenarnya kebutuhan di pasar masih di 60 pun nggak masalah begitu? Atau Bapak sendiri yang kalau kebutuhan pasar memang turun jadi juga? Toko itu memang belum siap. Ya, karena adanya ya situasi yang semacam ini kan kaitannya dengan pariwisata. Gitar itu kan terkait, kalau di mana ada wisata sudah bergerak, ya gitar itu kan industri musik. Sehingga untuk musik sendiri sekarang masih ada pembatasan-pembatasan, memang kami juga ya tidak memungkiri itu karena situasi dan kondisinya, sehingga ya otomatis untuk produk ini turun bukan dalam arti tidak laku, tapi memang karena situasinya baru seperti ini, dan mungkin ya kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak itu lebih diutamakan gitu. Ya, ada sekolah, ada anak sakit dan sebagainya, itu yang menjadi utama. Dan meskipun kondisinya menurun, tapi untuk setiap bulannya itu masih tetap bisa berproduksi ya? Iya, masih ada yang laku yang lah istilahnya. Ya, kita menggunakan media online dan lain sebagainya, ya meskipun kami tidak online murni, tapi cuma kami ya lewat WA atau lewat apa yang mana sudah banyak yang kenal, baik di kami maupun teman-teman pengrajin yang lainnya kan punya pasar sendiri-sendiri. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini bagi Anda yang ingin bertanya, boleh silakan di telepon 02716793.000 dan juga SMS WA ada di 08112 553.000 ya. Dan kita masih menantikan bila ada yang ingin bertanya. Kemudian Pak Mardi, dan kegiatan-kegiatan untuk tadi sempat juga keluar negeri, tapi sekarang sudah tidak. Kemudian untuk pasar Indonesia sendiri juga masih melayani. Dan sebenarnya komplain-komplain yang pernah dilayangkan atau diterima oleh Pak Mardi sendiri biasanya terkait dengan apa, Pak? Iya, kalau komplain itu memang terutama dari bahan baku, Mas. Ya, karena proses bahan baku yang layak untuk diproduksi itu kadang-kadang belum terpenuhi. Ya, karena memang sumber daya manusia pengrajin kan berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin sudah pernah merasakan, belajar di gitar yang model baik, atau memang pengrajin itu ya, saya cukup gitar yang ini aja, yang penting keluar produk kami banyak. Nah, itu memang ada. Jadi memang keluhan tadi seperti Mas Rudi menanyakan tentang necknya bagaimana. Nah, memang kebanyakan di neck itu sering bermasalah. Karena dari kayunya sendiri, umurnya itu, kayu itu enggak bisa ditipu, Mas. Jadi kayu itu kalau usia kayu itu mungkin 5 tahun, 6 tahun ditebang, itu nanti riskan terkena ya namanya penyakit kayu. Totor itu ya? Totor itu ya, terlebih memang apa yang diproses itu ya istilahnya kalau waktu rame itu tidak mengenal, wah ini sudah kering atau belum. Yang penting produksi terus. Nah, itu kalau totor atau bubuk itu sendiri sebenarnya karena faktor totornya itu sendiri suka dengan tipe kayu atau jenis kayu itu sendiri, atau mungkin ada kayu seperti maple ini yang tidak disukai totor misalnya. Ya, memang dari jenis kayu misalnya mahoni. Mahoni itu kan kalau sudah dibelah itu ada warna yang coklat sama yang agak kekuning-kuningan. Nah, yang kekuning-kuningan itu memang penyakit kayu seneng. Tapi yang coklat itu karena di situ yang namanya sudah termasuk galehnya. Itu memang ya tidak termakan. Iya. Mungkin pahit ya.
Baik. Dan kalau khususnya di tempat Bapak, Pak Mardi ini, nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi, bisa disampaikan, Pak? Ya, untuk menghubungi nomor telepon saya di 085 1000 17076. Oh iya ya, gampang ya untuk menghubungi Pak Mardi ini, ada di 085 1000 17 076 ya, 085 1000 17 076 ya. Silahkan ya, bagi Anda yang mungkin ingin pesan boleh ya Pak ya, Bisa, pesan boleh atau custom, boleh. jadi ya, mau dibagaimanakan gitu bisa. Dan sekarang ini sepertinya lagi ngetren ya, ini ada batikan di ya, jadi kami memang ya mengedukasi karena batik itu kan identik Indonesia, khususnya di Jawa, Solo, Sukoharjo. Di bagaimana untuk kebudayaan atau yang kita miliki yang menjadi warisan ini ya tidak hilang begitu saja. Maka kami edukasikan di gitar. Jadi mungkin ini yang nanti membedakan, ini gitar yang produk bukan Indonesia atau bukan Solo nanti, nah salah satu itu batiknya. Ini memang kami itu buat ya sebagaimana kita memproses batik di kain, Mas Rudi. Jadi itu juga. Jadi ada malam ya? Ya, pakai canting, pakai malam itu kami juga ada ngelorotnya. Itu memang itu salah satu inovasi juga ya. Dan itu pun juga Anda mungkin bisa pilih seandainya Anda ada di Asmat Papua sana, mungkin corak tekstil modelnya bisa pilihkan nanti dengan Pak Mardi. Baik, terima kasih Pak Mardi atas kehadirannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan semoga saja kegiatannya lancar dan nanti pasar di Indonesia juga akan bergeliat lagi. Amin. Dan semoga berkah untuk kegiatannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum saya menutup dengan sebuah lagu, terima kasih atas segala perhatiannya untuk pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bersua setiap Senin dengan usaha-usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I started the job, but started the whole with crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, but started the whole with longing, but I didn't see that the joke